Hotel Cubic Pratunam adalah salah satu favoritnya para just tippers Indonesia. Berlokasi sangat dekat ke Pratunam Market, pasar fashion terkemuka di Bangkok. Hotel ini tentunya memang menawarkan kemudahan bagi mereka yang ingin berburu barang di sana. Video menunjukkan perjalanan kami saat baru tiba di Don Muang Airport, melewati Victory Monument, lalu terlihat juga kami tadi baru saja melewati stasiun BTS Phayatay, berkendara terus ke arah selatan di Jalan Phayatay. Malam itu sekitar pukul 8 malam lah, lalu lintas masih sibuk di sini ya. Di depan sudah terlihat jalan layang Phetchaburi. Kita akan belok kiri di sini. Di jalan Phetchaburi ini juga berlokasi Kedutaan Besar Republik Indonesia ya. By the way, di Thailand juga menganut jalan itu kita di sebelah kiri, seperti di Indonesia lah sama. Hotel Cubic Pratunam sudah tidak jauh lagi dari sini. Di depan kita akan belok kiri, ini Soi Phetchaburi 11. Soi itu artinya gang gitu ya, jalan kecil. Soi Phetchaburi 11 ini adalah satu arah ke utara. Karena mungkin jalannya memang kecil ya, jadi tidak dibuat dua arah. Di jalan ini juga sebenarnya banyak hotel. Di sebelah kanan terlihat Pure 11 Hotel, berikutnya lagi Vince Hotel. Keduanya tercatat sebagai hotel bintang 4, walaupun di jalan kecil begini. Jalannya memang terlihat basah karena sebelumnya turun hujan. Jika cuacanya sedang cerah, biasanya lebih banyak lagi turis yang lalu lalang di sini. Di pertigaan ini mobil akan belok kanan menuju Soi Phetchaburi 13. Hotel Cubic Pratunam itu ya berlokasinya di Soi Phetchaburi 13 tersebut. Di sebelah kanan terlihat Spitze Hotel. Ini masih satu grup dengan Cubic Hotel yang kita tuju. Oke, terlihat mobil yang kami tumpangi sudah berada di Soi Phetchaburi 13. Kalau Soi yang ini menuju ke arah selatan satu arah ya. Mobil masuk ke area parkir hotel, kami sudah tiba. Terlihat bagian dalam lobinya terang, meskipun di luar ini cenderung agak gelap sih. Di dalam kami langsung check-in. Proses check-innya kami rasa mudah ya, cepat juga. Kami menunjukkan paspor, lalu bukti booking hotel. Setelah itu kami harus mengisi semacam formulir yang terlihat pada layar sebelah kanan ya. Di hotel ini kita tidak perlu membayar deposit. Wi-Fi-nya juga tanpa password ya, jadi kita bisa langsung connect. Tersedia di setiap lantai dan kecepatannya juga cukup mumpuni nih. Jadi sama sekali tidak ada masalah dengan Wi-Fi-nya, bahkan sangat handal lah kalau menurut kami. Seperti terlihat pada video, kami memperoleh kamar di lantai 3. Total hotel ini kalau tidak salah memiliki 9 lantai ya untuk tamu. Lorongnya terlihat cukup terang ya, karena dinding, plafon, dan lantai semuanya itu bernuansa putih terang. Sementara pintunya dengan motif kayu coklat tua terlihat kokoh. Ini kami jalan dulu sampai ke ujung lorong, memperlihatkan seperti apa view dari balik jendela. Pemandangan jalan di depan, tapi karena malam hari jadi nggak terlalu jelas. Oke, kami sekarang masuk ke dalam kamarnya. Tab kunci kamarnya lancar ya. Ayo kita sama-sama lihat kondisi di dalam kamarnya seperti apa. Di balik pintu kamar seperti biasa terdapat peta kondisi emergency. Jika terjadi kondisi darurat kita harus keluar kemana gitu. Terdapat pula tanda dilarang merokok di dalam kamar yang sangat jelas ya. Dendanya lumayan nih, jika melanggar ya 2000 baht itu kan 900 ribuan ya. Kamar ini adalah tipe superior double. Terlihat dua single bednya tadi ya. Meletakkan koper bisa di depan pintu saja. Sepatu juga bisa di sana. Terdapat lemari penyimpanan pakaian yang cukup besar di sini. Oke, lemarinya besar dan bersih. Gantungan bajunya terlihat ada di atas ya. Disediakan 4 gantungan untuk pakaian kita. Pada lemari ini terdapat aksen cermin juga yang bisa kita manfaatkan. Di sudut ruangan terdapat sebuah safe deposit box diletakkan di atas rak. Lalu meja serbagunanya tentunya terdapat semacam buku panduan lah, panduan tentang hotel. Disediakan juga hair dryer di sini, lalu ada kotak tisu dan telepon. Juga 2 colokan listrik untuk mengecas handphone bisa. Kursinya berdesain minimalis warna hitam dengan material plastik. Double bednya seperti ini. Terdapat saklar lampu tidur di masing-masing sisi bednya. Ada semacam bantal kecil warna ungu tua. Sarung bantalnya warna putih bersih banget. Spraynya juga sama. Selimutnya cukup tebal, warna putih dan juga bersih ya, nggak ada nodanya. Bahan busanya yang kami rasakan cukup keras ya, jadi badan kita tuh nggak ambles gitu waktu tidur. Yang tadi kita lihat adalah bed sebelah kiri, yang kanan juga sama. Ada semacam kartu welcome gitu di bed yang sebelah kiri. AC-nya terpantau cukup dingin, nggak ada masalah. TV LED 32 inci terdapat di seberang bed. Di sebelah tempat tidur tersedia rak serbaguna. Toiletries ada di sini, cotton bud dan shower cap. Tapi pasta giginya kita harus minta ke resepsionis. 2 handuk berwarna putihnya bersih, bahannya juga cukup tebal.
Pada rak bagian bawah terdapat ketel untuk merebus air. Terdapat pula 2 pot untuk colokan listrik di sini ya. Ada 2 botol air mineral, 2 gelas, 2 cangkir untuk minuman hangat, serta teh, kopi, gula ya. Di bawah rak itu terdapat kulkas mini. Kita bisa gunakan untuk menyimpan makanan dingin lah. Oke, berikutnya kita lihat kamar mandinya seperti apa. Masuk ke dalam, di sebelah kiri terdapat ruang shower. Terlihat pancuran airnya serta water heaternya di bagian atas. 2 botol berisi sampo dan sabun juga tersedia. Dindingnya warna putih, cukup bersih. Keramik lantai warna abu-abu juga oke. Ada jendela ventilasi di sini tapi kayaknya nggak bisa dibuka gitu. Pintu ruang showernya dari kaca, model swing gitu ya, dengan pegangan stainless steel yang oke lah. Bergeser lagi ke area di seberang ruang shower tadi, ada wastafel berwarna putih. Di sebelahnya terdapat kloset duduk warna putih, juga nggak ada masalah ya, bekerja dengan baik. Memflashnya juga oke lah, lancar. Bidetnya juga oke, nggak bocor dan lain-lain. Terdapat cermin yang cukup besar di bagian atas kloset duduknya. Di seberang kloset terdapat rak serbaguna, kita bisa meletakkan mungkin handphone atau buku atau apapun. Gantungan handuk juga ada di dekat situ. Pintu kamar mandinya berbahan aluminium dengan warna coklat ala kayu lah ya, senada dengan pintu kamarnya. Kamar di Hotel Cubic Pratunam ini memiliki semacam balkon, dibatasi oleh sebuah pintu kaca. Ini kami tunjukkan ya, kita buka dulu pintu kacanya. Dari sini kita bisa melihat pemandangan di luar ya, view-nya gedung-gedung di seputaran area Pratunam. Oh iya, by the way, kalau logatnya di Thailand sini kan Pratunam itu Pratunam gitu ya, atau seperti Ratcha Prarop. Jadi akhirannya itu agak dipanjangin sambil mengalun sedikit lah. View ke arah timur dari hotel ini adalah Bayok Tower, hotel papan atas terkenal di kawasan Pratunam. Di sini kami tunjukkan luasan balkon ini ya nggak luas ya, sekitar 1 kali 1,2 meter lah. Tapi meskipun tidak luas ya lumayan ada balkonnya. By the way, tadi terlupa, ini kami tunjukkan semacam detail di atas cermin di kamar mandi. Keramik timbulnya cukup menarik ya. Satu poin nih di pintu kamar mandinya ya, tadi belum kami tunjukkan, bahwa bagian atasnya itu renggang, sementara bagian bawahnya sih oke, cukup rapat. Jadi kesimpulannya pintunya agak nggak datar nih, agak nggak rata gitu terhadap dinding kacanya. Tapi ya oke lah, masih fungsional sih. Singkat cerita, ini sudah besok paginya. Kami tunjukkan lagi area balkonnya, kalau sudah ada cahaya matahari kan lebih jelas ya. Kemarin malam mungkin nggak terlalu jelas kelihatan, tapi di sini ada semacam keran air untuk apa ya? Jadi bisa nyuci baju gitu di sini. Airnya juga keluar ya dari keran ini, lancar. Pagar stainless steelnya terlihat cukup kokoh, jadi aman lah kita berada di balkon ini ya. Di depan kita atau di layar itu sebelah kanan adalah bangunan Hotel Spitze yang tadi kami katakan masih satu grup dengan Cubic Pratunam. Sementara di sebelah timur ya Bayok Tower terlihat menjulang ya, mencakar langit Bangkok. Di puncak Bayok Tower itu terdapat Sky Restaurant. Jadi kita bisa bersantap di ketinggian kota Bangkok. Oke, kami akan turun ke restoran di bawah untuk ke sarapan. Tangga manual di Hotel Cubic ini didesain mengelilingi lift ya. Ide bagus sih menurut kami karena jadi memanfaatkan ruang di seputaran lift. Oke, kondisi liftnya sendiri seperti ini. Oh, ternyata total kamar tamu itu 8 lantai ya, bukan 9. Kami turun dari lantai 3 ke lantai 1. Sarapannya ada di hotel di lantai 1 dekat resepsionis. Lift ini cukuplah untuk 6 orang. Dindingnya dengan aksen motif kayu. Ada iklan massage juga tadi ya tertempel di dinding lift. Ya, cukup cepat saja sudah sampai di lantai dasar. Di sebelah kanan lift terdapat semacam altar tapi desainnya ala Cina gitu. Restorannya terdapat di sebelah kanan ya di sana, tapi kita tunjukkan dulu area lobby hotelnya nih karena kemarin malam nggak sempat menunjukkannya. Disediakan beberapa sofa besar di sini, jadi kita bisa memilih untuk duduk di mana gitu ya. Oke, kami lanjut masuk ke restoran. Kita tinggal menyebutkan saja nomor kamar pada petugas yang ada di sini. Kami tunjukkan pilihan menunya seperti apa ya. Iya, kalau sedang di luar negeri begini ya mesti hati-hati memilih mana yang kira-kira masih halal lah makanannya. Kami biasanya hanya memilih yang rebus-rebusan atau telur gitu. Nasi putih atau kalau nasi goreng pun juga yang vegetarian lah.
Sayur-sayuran juga bisa menjadi pilihan sarapan. Sebenarnya kalau kami perhatikan sih di Cubic Pratunam ini cukup bervariasi ya pilihan menu sarapannya. Tapi untuk amannya kami nggak bisa mengambil terlalu banyak. Daging-dagingan sih pasti kami skip dulu. Sementara terlihat pada video ini pilihan minumannya ya, teh dan kopi hangat, 2 jenis minuman jus serta susu. Kalau ada susu sih aman lah bagi kami. Beberapa pilihan buah potong juga ada di sini, semangka, buah naga, kemudian ada ini apa, timun ya? Oh, timunnya ini kayaknya saladnya lah. Ya, salad juga bisa kami pilih sebagai menu sarapan. Demikian kurang lebih pilihan menu sarapan di Cubic Pratunam. Begini ya, sarapan kami akhirnya nasi goreng, kemudian sayur, jamur. Setelah itu juga kami mengambil roti, ditemani buah potong dan susu. Terlihat di sini meja kursi di restoran Hotel Cubic, kapasitasnya cukup besar, interiornya juga terlihat bersih ya. Cukup memadai lah untuk para tamu sarapan di sini. Oke, setelah sarapan ini kami akan tunjukkan suasana di luar pada pagi hari. By the way, di sebelah kiri ini terdapat meja untuk tour service gitu ya. Lengkap dengan informasi sewa mobilnya dan tujuan-tujuan wisata di seputaran Bangkok yang bisa kita datangi. Bagus juga sih ini tour service-nya, jadi jemput bola ke hotel yang memang isinya itu kebanyakan turis. Kalau ditanya di Cubic Pratunam ini banyak turis Indonesia yang nginep nggak? Jawabannya banyak banget nih. Di restoran tadi saat sarapan maupun di lorong-lorong kamar itu selalu aja ketemu dan mendengar percakapan Indonesia gitu ya. Oke, kami berjalan kaki santai saja ke arah selatan menuju ke jalan utama Phetchaburi. Itu di depan adalah jalan Phetchaburi. Di sebelah kiri kita adalah seafood. Ini bisa menjadi salah satu opsi makanan halal. Tepat di sebelah kanan mulut jalan ini terdapat JPO. Kalau kita nyebrang bisa langsung menyeberang di JPO itu ya. Tapi kami belok ke kiri karena kami mau membeli sesuatu di 7-Eleven sini. Ini adalah view dari depan 7-Eleven. JPO yang tadi kami sebutkan terdapat di depan. Kami masuk lagi ke jalan Soi Phetchaburi 13, melewati restoran seafood di sebelah kanan kita. Nggak jauh berjalan di sebelah kanan terdapat laundry 24 jam, ini juga bisa kita manfaatkan. Kalau di seberang jalan, gedung ini adalah semacam gedung parkir. Kalau kami baca tulisannya sih begitu. Mungkin disediakan bagi warga setempat karena Soi Phetchaburi 13 ini kan memang tidak lebar, jadi mereka bisa menyewa area parkir di gedung ini. Oke, di sebelah kanan ada gerai Nual Afrika Salon. Di sebelahnya ada toko kelontong. Kami kemarin malam mau beli payung di situ karena hujan, tapi nggak ada. Kayaknya lebih kepada jualan makanan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari lah. Tipikal jalan kecil di Bangkok seperti ini ya. Jalanan beton dengan saluran air di sebelah kanan atau kirinya cekung ke bawah gitu. Ditutup dengan kisi-kisi besi yang kokoh. Di sisi kanan kiri jalan ini terlihat masih banyak kediaman warga setempat. Walaupun tidak sedikit juga yang sudah diubah menjadi hotel atau lain-lain fasilitas publik lah untuk mendukung industri pariwisata Thailand, terutama Bangkok yang memang maju banget. Pada pertigaan ini kami belok kanan. Di sini terdapat sebuah hotel budget yang cukup terkenal di kawasan Pratunam. Kami tadinya ingin booking di sini tapi ternyata fully booked. Nama hotelnya adalah Need a Pillow, disingkat NAP ya, NAP. Fasad dinding bertutupkan tanaman bertuliskan Need a Pillow-nya itu terkenal banget loh. Bisa dipastikan seluruh ulasan tentang NAP Hotel ini menampilkan fasad ini. Terlihat juga kendaraan shuttle-nya NAP berwarna merah terparkir di depan hotel ya. Salah satu keunggulannya NAP memang ini. Para tamu bisa menggunakan kendaraan shuttle ini untuk diantar ke tempat-tempat seputaran hotel. Cukup jelas ya bahwa lokasi NAP Hotel ini berada dekat sekali dengan Cubic Pratunam. Setelah tadi melewati sebuah gereja baptis di sebelah kanan jalan, pelang Hotel Cubicnya sudah kelihatan. Jalan sedikit lagi ke utara, kita sudah tiba di Hotel Cubic. Ini kami melewati hotelnya. Kami teruskan dulu berjalan di Soi Phetchaburi 13 ini ke arah utara ya. Kita lihat ada apa saja di sana. Mobil-mobil high-es banyak nih berparkiran di sini. Sekitar 50 meter di sebelah utaranya Hotel Cubic terdapat sebuah toko sevel yang cukup besar di sebelah kiri. Hampir tepat di seberang sevel tadi terdapat Torrey Crown Hotel di sebelah kanan jalan. Ini juga hotel yang terkenal di kalangan turis Indonesia. Justipers juga kayaknya banyak nih yang stay di sini. Karena bagaimanapun lokasinya tuh dekat banget dengan Pratunam Market. And you guess what? Tepat di sebelahnya Torrey Crown Hotel itu ada restoran Padang Nusantara. Full Indonesia, recommended banget. Murah dan halal juga tentunya. Pada posisi tusuk sate tadi terdapat hotel Bird Room dengan warna-warna biru oranye yang eye-catching banget. Bird Room Hotel tadi adalah hotel bintang 2. Persis di sebelahnya lagi terdapat Tarawis Hotel, hotel bintang 3.
Dan lagi-lagi di sebelahnya Tarawis Hotel terdapat satu hotel lagi, yaitu Top High Airport Link Hotel yang ini. Hotelnya cukup besar dengan jumlah kamar yang juga banyak. Kami juga pernah stay di sini dan ada vlog mengenai hotel ini ya. Jadi cukup jelas kiranya bahwa di seputaran Cubic Pratunam Hotel itu banyak banget hotel-hotel lain yang tergolong budget lah, sesuai bagi Justipers tentunya, atau secara umum bagi pelancong yang hanya fokus istirahat malam saja, sementara siangnya itu aktivitas di tempat lain. Terlihat di depan kita sebelah timur ya, Menara Bayok menjulang tinggi. Kami kembali berjalan kaki menuju ke Cubic Pratunam. Di pertigaan jalan tepat di sebelah utaranya Cubic Pratunam, kami belok kanan sedikit. Kami ingin memperlihatkan Hotel Spitze yang merupakan grupnya Cubic Pratunam itu seperti apa. Beginilah tampak depan hotelnya. Secara ukuran gedung sih kayaknya nggak beda jauh ya dengan Cubic Pratunam. Tapi kalau kami lihat di aplikasi, harga kamar di Spitze ini sedikit lebih mahal daripada Cubic. Nggak tahu juga bedanya persisnya apa sih. Tapi ya untuk ukuran budget hotel, kamar di Cubic Pratunam ini juga udah cukup banget sih. Oke, kami sudah tiba kembali dari jalan-jalan sikat pagi itu di Cubic Pratunam Hotel. Kami masuk ke dalam. By the way, bahwa di Cubic ini kami sempat pindah kamar ya. Tadinya di lantai 3, tapi kemudian pindah ke lantai 7. Kalau yang di lantai 3 tadi kan kamar double single. Yang di lantai 7 ini adalah kamar yang king size-nya, jadi single bed gitu. Maksudnya sih untuk memperlihatkan kepada Anda kira-kira perbedaannya gimana sih. Tapi tipe kamarnya sama-sama superior ya. Terlihat kondisi lorong di lantai 7 ini sama persis dengan yang di lantai 3. Dengan dinding serba putih jadi terkesan bersih. Sekilas masuk ke dalam ternyata memang kamarnya meskipun ini single bed sama dengan yang di lantai 3 kemarin ya. Perbedaannya tentunya hanya di bednya saja. King size ini bednya besar banget. Tetap ada welcome card-nya juga. Bantal kecilnya yang berwarna ungu juga ada. Bantal besarnya juga dengan sarung bantal warna putih bersih. Selimutnya juga setara ya, warna putih dengan bahan yang cukup tebal. Dijamin cukup hangat walaupun tidur malam dengan AC yang menyala. Di ujung-ujung kanan kiri ranjangnya juga tetap ada saklar untuk lampu tidur. Dua dekorasi lukisan kecilnya di kepala ranjang itu dominan warna biru. AC split serta TV juga tersedia fungsional. Meja dan rak di dekat kamar mandi juga sama dengan di kamar lantai 3. Teko perebus air, teh, kopi, gula, dan lain-lain sama ya. Dua handuk yang cukup tebal warna putih, serta toiletries juga tersedia di rak di atas meja tadi. Pasta gigi serta sandal hotel kita harus minta ke resepsionis jika kita butuh ya. Tampak di sini wastafel serta kloset duduknya oke, fungsional, tidak ada masalah. Rak serbagunanya juga cukup bersih. Area showernya juga tidak masalah. Bahkan kalau yang di lantai 7 ini pintunya itu rapat. Beda dengan di lantai 3 yang bagian atasnya kan agak renggang sedikit ya. Pintu area showernya model swing, kita masuk ke dalam. Electric water heaternya bekerja dengan baik, air hangatnya nggak masalah. Sampo dan sabun juga tersedia. Di bagian luar pintu kamar mandi juga di sini ada balkonnya. Nanti kami tunjukkan secara detail balkon di lantai 7 ini ya. Oh ya, kamar di lantai 7 ini juga non-smoking. Tetap ada denda 2.000 Thai baht jika kita melanggarnya. Kami masuk kembali ke arah dalam kamar. Meja kerja yang tersedia di sini dengan motif kayu, terlihat bersih dan kokoh. Kursi minimalisnya juga warna hitam dengan bahan plastik, ringan tapi kokoh ya. Ini kami nyalakan AC-nya dengan remote yang tersedia. AC-nya dingin. Meskipun tidak baru, tapi AC-nya terkesan terpelihara gitu. Berputar lagi ke arah meja. Di rak atas juga di sini ada safe deposit box yang bisa kita manfaatkan. Lemari untuk menyimpan pakaian terbuat dari kayu bersih, ada lampunya juga. Di sini bahkan tersedia 5 buah gantungan pakaian serbaguna yang bisa kita gunakan. Pintu lemari pakaian ini juga ada aksen kacanya yang bisa kita manfaatkan. Terlihat ya pintu kamar dengan motif serba kayu warna coklat yang kokoh. Di seberangnya ada rak serbaguna berbentuk segitiga yang unik. Oke, kemudian kami keluar ke balkon. Yang kami tunjuk itu adalah bangunan Spitze Hotel. Terlihat ada semacam connecting bridge gitu ya dari Cubic ke Spitze-nya. Kalau view dari balkon kamar ini adalah arah utara, tepat ke rel kereta BTS ya. Saat itu terlihat ada sebuah kereta yang sedang melintas ke arah kiri. Arah kiri itu berarti ya barat. Latar depannya ternyata adalah gedung Bird Hotel yang tadi kita lewati saat jalan-jalan pagi ya. Di samping kirinya Bird Hotel adalah Tarawis, lalu di sampingnya lagi Top High Airport Link. Kembali lagi ke sarapannya, total 3 kali sarapan di Cubic Pratunam memang tidak terlalu variatif. Karena menurut kami pilihan menu halal dan yang amannya gitu agak terbatas.
Lalu bagaimana dengan TV di dalam hotelnya? TV kabel di sini cukup banyak channel yang bisa dipilih ya. Dan meskipun sebenarnya cukup banyak channel internasional berbahasa Inggris yang bisa kita saksikan, kami selama stay di Cubic itu tetap lebih banyak menonton siaran TV lokal Thailandnya. Ya, mumpung di sini lah ya. Terutama tayangan mengenai budaya lokal setempat yang kalau dipikir-pikir itu sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan di Indonesia juga ya. Baik dari tariannya hingga ke penduduk lokal di sini. Karena seharusnya sih masyarakat Asia Tenggara ya tahun 600-700-an Masehi itu kan saling mempengaruhi ya, budayanya jadi berasimilasi lah satu sama lain. Jadi secara umum TV di kamar-kamar Hotel Cubic Pratunam ini nggak masalah ya, oke. Sekarang kami tunjukkan lagi view dari balkon kamar lantai 7 Hotel Cubic Pratunam ini di waktu malam. Tetap view-nya ke bedroom hotel di depan sana. Ini kalau kita lihat luasan area balkonnya ya tidak luas ya. Hanya sekitar 1 kali 1,2 meter lah. Sama dengan kamar di lantai 3 yang pernah kami tempati sebelumnya. View malam hari dengan video kami ini memang tidak terlalu jelas ya. Tapi kalau fotonya sih jauh lebih jelas. Langit sedang agak mendung meskipun tidak hujan. Kelihatan juga Menara Bayok di waktu malam. Malam itu kami akan pergi ke kawasan Siam Center, tepatnya Siam Paragon. Kalau dari Cubic ke misalnya ke Platinum Mall of Fashion itu kan sudah biasa ya, karena memang tidak jauh. Ini sengaja kami tunjukkan gimana sih kalau kita jalan ke Siam Paragon atau ke MBK yang sedikit lebih jauh daripada Platinum. Terlihat pada video bahwa dari Cubic Pratunam kita belok kanan menyusuri Jalan Phetchaburi, kemudian di flyover belok kiri ke Jalan Phayat, melewati stasiun BTS Ratchathewi. Di sebelah kanan kita ada Hotel Asia. Ini hotel legendaris yang terkenal di Phayat. Di sebelah kiri kita terdapat deretan cafe, ada Bistro, lalu Hungry Nerd. Dekorasi outdoornya sepertinya sedang tema-tema Halloween nih, karena memang di bulan Oktober. Hungry Nerd ini adalah resto steak dan pasta dengan maskot bule kelaparannya yang terkenal. Di sebelah kanan adalah tangga untuk akses ke BTS Ratchathewi juga ya. Kemudian kita akan melewati jembatan Klong Phayat. Klong itu adalah istilah bagi saluran air buatan. Jadi zaman kerajaan Siam dulu itu diperlukan untuk mobilisasi militer menghadapi serangan Burma lah zaman itu. Oke, pada video terlihat kita sudah tiba di perempatan Siam Center. Di sebelah kiri adalah Siam Center. Ini deretan mall yang kalau dijumlahkan ini luas banget. Berderet dari yang paling barat itu kan Siam Discovery, lalu Siam Center, paling ujung timur adalah Siam Paragon. Karena jalan di luar ternyata makin gerah nih, kami memilih untuk masuk ke dalam saja. Jadi tembus dari satu mall ke mall yang lainnya di area dalam. Di dalam tentunya lebih nyaman karena full AC. Di sebelah kiri kita sudah kelihatan bangunan Siam Paragonnya. Kita masuk ke dalam saja. Siam Paragon seperti diketahui adalah kompleks mall yang sangat luas. Siam Paragon ini kalau kita lihat dari penamaan lantainya sih cuma sampai 5. Tapi mereka ini menganut sistem penamaan ada lantai G dan M gitu ya. Jadi lantai satunya itu adalah G, ground, tambah M dan lain-lain sampai ke 5. 5 itu sebenarnya setara dengan lantai 8. Seperti biasa di Siam Paragon ini kami ke Gerai Naraya, sebuah brand tas handmade terkenal dari Thailand. Keluarga kami termasuk penggemar fanatik produk-produk Naraya ya. Dan karena sudah beberapa kali bolak-balik ke sini, beberapa staf Gerai Naraya Siam Paragon ini sudah kenal dengan kami gitu. Bagusnya manakala mereka sedang ada promo atau apa, kami selalu diberitahu. Oke, sambil menikmati jalan-jalan virtual di Gerai Narayanya Siam Paragon ini, kami kembali sedikit ke Hotel Cubic Pratunamnya ya. Kami soroti mengenai hal sarapannya. Jadi yang memilih Hotel Cubic Pratunam itu kan biasanya just tippers atau mereka yang memang butuh budget hotel. Sarapan tentunya akan menambah room rate hotel. Sedangkan dari pengalaman kami selama 3 hari stay di Cubic Pratunam, variasi menu yang bisa kami pilih terutama yang aman ya, halal gitu, itu agak terbatas. Sedangkan misalnya kita cari sarapan di luar hotel, jadi room rate-nya tanpa sarapan gitu, itu juga nggak sulit sebenarnya di kawasan Pratunam dekat Cubic ini. Misalnya kalau kita mau sarapan yang simple aja, kita bisa ke 7-Eleven ya. Kan dari Cubic Pratunam itu hanya sekitar 50 meter ke sebelah kiri ada Sevel.
Restoran Padang Nusantara memang ada dan nggak jauh juga, tapi dia pagi itu belum buka. Jadi untuk sekedar sarapan simpel ya pengisi perut lah sebelum kita beraktivitas seharian itu ke Sevel bisa lah. Kita bisa misalnya beli roti dulu atau lain-lain produk pangan yang halal. Sarapan simpel di hotel lalu beraktivitas keluar. Nanti makan beratnya gitu yang benerannya ya bisa cari di luar karena di seputaran Pratunam ini cukup banyak ya restoran halal. Kami sudah menemukan dan mencoba sekian banyak restoran halal di Pratunam dekat Indra Square dan lain-lain lah. Itu tidak sulit menemukan restoran halal terutama India ya. Resto Melayunya juga ada. Kalau resto Melayu halal di Bangkok ini terutama dari Thailand Selatan ya, orang-orang dari Yala, Patani, Narathiwat. Dan orang-orang Thailand Selatan ini kan umumnya bisa bahasa Melayu, jadi kita bisa komunikasi seperti di Indonesia aja kalau sedang di resto-resto Thailand Selatan. Selain itu, di kawasan Pratunam ini kami juga pernah makan malam di seperti restoran Iran gitu ya. Di Soi apa gitu, jadi bukan di jalan utamanya tapi di gang kecilnya. Jadi ya bisa dipertimbangkan lah kira-kira bagaimana kalau kita mengambil kamar itu yang tanpa sarapan saat kita stay di Cubic Pratunam. Kecuali memang jika kita punya aktivitas yang pagi-pagi itu sudah harus sarapan di hotel lalu ke tempat lain untuk beraktivitas ya mau nggak mau. Tapi kalau aktivitas utama kita selama stay di Cubic ini ya memang untuk belanja di Pratunam Market menurut kami sih bisa dipertimbangkan ya. Kita nggak usah ambil rate kamar yang dengan sarapannya. By the way, kalau ada yang bertanya berapa sih jarak dari Cubic Pratunam ke kawasan Siam Paragon ini? Di Google Maps terlihat bahwa jaraknya 1,9 kilo, jalan kaki itu 27 menit. Tapi perasaan kami waktu jalan itu nggak sampai selama itu gitu. Ya mungkin karena kami sudah biasa jalan ya. Jadi jarak segitu sudah kayak biasa aja. Kalau dari Hotel Cubic ke Pratunam Market itu hanya 550 meter, jalan kaki 8 menit. Kalau ini sih kayaknya gampang lah ya, tidak terlalu jauh. Dari Cubic ke Mall Platinum itu 800 meter, 11 menit jalan kaki. Ini juga masih terjangkau banget pastinya. Satu spot lagi dari Cubic Pratunam ke Tofu Skincare, sebuah toko aksesoris murah meriah. Ini favoritnya Justipers Indonesia juga. Ini hanya 400 meter atau 5 menit jalan kaki. Saking menurut informasi murahnya harga-harga skincare dan lain-lain di toko ini, banyak loh yang kami lihat sendiri itu pada nge-live di dalam toko dan barang-barang belanjaannya juga seabrek-abrek gitu ya. Terakhir kami informasikan beberapa opsi tipe kamar yang terdapat di Cubic Pratunam. Kamar standarnya dengan luas 21 meter persegi dijual dengan harga mulai dari 420 ribuan. Sudah pajak, ini sudah sarapan juga. Tapi sekali lagi disclaimer, harga variatif ya, harus dicek kondisi aktual saat Anda akan mulai booking. Lalu terdapat opsi juga kamar Superior King, ini seperti yang kami booking dan tempati di lantai 7 pada video ini. Harga bisa dilihat sendiri pada video ya. Lalu kamar Superior Twin, luas areanya sama 26 meter persegi. Berikutnya ada tipe kamar deluxe dengan luas kamar 28 meter persegi dengan opsi satu ranjang besar atau dua ranjang kecil ya. Yang menarik nih, Hotel Cubic Pratunam ternyata memiliki tipe kamar family, bisa untuk 3 orang. Kalau lihat di aplikasi sih ada beberapa level harga tergantung pada promo yang ditawarkan ya. Kalau secara keseluruhan, poin Hotel Cubic Pratunam ini adalah 7,6 dari sekitar 7.500 review yang masuk ke Agoda. Kalau dari experience kami sendiri, secara keseluruhan sih kami cukup puas stay di Cubic Pratunam. Kecuali mungkin sarapannya yang memang tidak terlalu variatif ya. Tapi secara umum Hotel Cubic Pratunam kami nilai sudah memenuhi ekspektasi sebagai hotel budget. Dengan lokasi yang juara banget, dekat ke Pratunam Market serta beberapa mall lain di seputaran kawasan ini. Oke, demikian informasi kami. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi. Goodbye for now.